Oke, sekarang kita masuk ke bagian playlist JavaScript bagian dasar ya. Ini bakal bener-bener ngebahas dasarnya banget. Jadi mungkin kita nggak bakal ada banyak video di playlist ini. Kita bakal lihat langsung ke daftar isinya. Pertama adalah perkenalan dengan Node.js. Kita akan berkenalan apa itu Node.js, kemudian kita akan melakukan setup Node.js juga. Kemudian kita akan sedikit berkenalan dengan modules. Jadi di dalam Node.js ini nanti, atau di dalam ruang lingkupnya JavaScript backend lah, ada istilah yang namanya modules. Jadi kita perlu sedikit perkenalan supaya teman-teman paham definisinya modules itu bagaimana. Kemudian kita akan melakukan simulasi HTTP modules. Apa itu HTTP modules? Itu akan dibahas lebih lanjut nanti. Kemudian simulasi membuat modules. Jadi nggak cuma pakai modul saja, kita juga akan coba bikin sebuah modules. Kemudian kita akan berkenalan dengan NPM. Apa itu NPM dan package? Seperti biasa, minimal teman-teman tahu definisinya. Kemudian kita akan simulasi install Nodemon. Dan install Nodemon itu harus menggunakan npm. Ya nggak harus sih, tapi di tutorial ini sebaiknya kita menggunakan npm. Kemudian ada routing. Kita akan membuat sebuah route. Kemudian kita akan lanjut membuat API sederhana. Karena kita sudah membuat routingnya, ya otomatis kita bakal lanjut bikin API-nya. Dan biasanya memang konsepnya Node.js itu atau JavaScript backend, dia udah pasti membuat sebuah API. Kemudian kita juga akan mengolah request, query di URL, kemudian request pada metode post. Kemudian seperti biasa kita akan akhiri dengan kesimpulan. Kita langsung masuk, coba kenalan dengan Node.js ya. Sekarang apa itu Node.js? Sederhananya adalah Node.js wadah untuk menjalankan JavaScript di mana dan kapan saja. Node.js menggunakan teknologi V8 JavaScript Engine. Berkat Node.js ini, akhirnya JavaScript bisa berjalan di luar browser. Sebelumnya JavaScript hanya bisa berjalan di browser. Maka dari itu kenapa JavaScript-nya itu nanti behavior-nya atau kebiasaannya akan sedikit berubah. Kalau misalkan di JavaScript front-end, teman-teman di sana mungkin akan lebih memainkan elemen ya. Tapi kalau di sini enggak. Teman-teman benar-benar pure hanya akan mengolah data. Ya sebenarnya bisa juga gitu ya. Jadi kayak web statis kayak PHP gitu. Jadi back-end-nya ada, front-end-nya ada gitu. Atau ketika mengakses servernya, kita kasih tampilan. Seperti itu bisa. Tapi kalau di JavaScript backend ini, sebaiknya tidak melakukan hal itu. Karena biasanya kalau berdasarkan pengalaman pribadi, kalau kita udah mainan Node.js, ya udah pasti kita bikin sebuah API. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan belum tahu apa itu API, sebelum lanjut lagi nonton playlist ini, sebaiknya teman-teman cari tahu dulu tentang apa itu API. Oke, kita udah berkenalan dengan Node.js, sekarang tinggal kita setup Node.js-nya aja. Teman-teman tinggal kunjungin website Node.js aja. Linknya ada di deskripsi, tinggal teman-teman klik aja dan kurang lebih tampilan website-nya seperti ini. Teman-teman tinggal download aja, ini ada button-nya. Nanti otomatis dia bakal download installernya. Perlu diketahui, ketika install Node.js, npm-nya juga udah otomatis ke-install. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi nyari di mana download npm-nya. Dia udah satu paket sama Node.js-nya. Kemudian teman-teman tinggal jalanin aja installernya. Ini aku coba jalanin ya. Ini tinggal di OK aja. Jadi seperti biasa, teman-teman tinggal next. Kemudian tinggal, ya biasalah, lisensi agreement ya. Tinggal di next aja. Kemudian teman-teman pilih mau install di mana, tinggal next lagi aja. Ini nggak perlu ada yang diubah, default aja. Tinggal teman-teman klik next aja. Nah ini terserah, teman-teman mau setting Node.js-nya selalu otomatis install tools yang diperlukan atau enggak. Tapi menurutku kayaknya nggak perlu ya, kalau misalkan teman-teman cuma mau cobain Node.js-nya aja. Jadi bisa next langsung aja. Kemudian teman-teman tinggal klik install. Karena aku udah install, jadi aku nggak perlu install lagi. Nanti setelah di-install, tinggal teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Biasalah ya, kayak install aplikasi. Ini untuk setup Node.js yang tidak menggunakan Laragon. Kalau teman-teman menggunakan Laragon, silakan teman-teman buka Laragonnya. Di Laragonnya, teman-teman tinggal klik kanan, nanti muncul ada pilihan Node.js. Tinggal teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman pakai yang Laragon versi 6, udah pasti Node.js-nya kalau tidak salah ada di versi 18. Kalau teman-teman mau tambahin versi lain di Laragon, teman-teman bisa cek di bagian websitenya, pada bagian download, tinggal diklik aja. Nah, di sini ada pilihan standalone binary, atau versi zip-nya lah. Teman-teman tinggal download versi zip-nya, kemudian file zip-nya itu, teman-teman taruh di file dir-nya Node.js yang ada di Laragon. Cara nyarinya, buka Laragonnya, klik kanan, Node.js, kemudian pilih di bagian versionnya, di sini ada tulisan dir. Tinggal teman-teman klik aja, nanti dia otomatis bakal mengarahkan ke file bin-nya Node.js. Mundur satu file, baru teman-teman ekstrak di sini.
file zip-nya yang sudah di-download dari Node.js tadi. Tinggal teman-teman kasih nama aja filenya, disamain aja Node-nya versi berapa, nanti otomatis Node.js-nya akan terinstall di komputer teman-teman. Nah, cara cari tahu Node.js udah keinstall atau belum, teman-teman tinggal buka command prompt aja. Dimanapun, terserah. Ini aku tinggal open in terminal ya. Nanti terminal bakal kebuka. Ini aku pakai Windows PowerShell. Mau pakai terminal apapun terserah. Tinggal teman-teman tulis node v. Kemudian npm v. Kalau ketika dua komen ini dijalankan dan mengeluarkan versinya, maka node dan npm sudah terinstall di komputer teman-teman. Nggak ada masalah. Itu berarti teman-teman siap mengikuti tutorial ini. Jadi begitu aja ya untuk setting Node.js dan berkenalan dengan Node.js-nya. Gampang banget, ini cuma install Node.js saja. Tinggal nanti kita bakal praktek langsung. Silakan disiapkan foldernya, silakan disiapkan kode editornya. Kita akan benar-benar menjalankan file JavaScript di luar browser. Itu semua akan kita lakukan di video selanjutnya.